Nggak ada yang nyangka. Ondel-ondel besar ini awalnya berjalan biasa aja, tapi tiba-tiba bruak, jatuh di tengah jalan. Tapi yang bikin semua orang tercengang itu bukan waktu dia jatuh, tapi waktu dia bangkit dan ngelakuin hal yang gak disangka-sangka. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu ngasih cerita unik, budaya lokal, dan kejutan seru yang bikin kalian senyum-senyum sendiri. Jangan lupa untuk pencet tombol like kalau kalian suka sama cerita ini, tinggalkan komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dukungan kalian bikin semangat terus bikin konten yang lebih seru lagi. Tulis juga sholawat terbaik kalian di kolom komentar ya, teman-teman. Dan jangan lupa kasih tahu kami, kalian nonton video ini dari daerah mana nih? Kita mau lihat seberapa luas saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia. Hari itu, suasana di sebuah gang kecil Jakarta cukup ramai. Suara tanjidor terdengar dari kejauhan, mengalun dengan khasnya, meriah, ramai, dan mengajak siapa saja untuk melihat ke arah datangnya suara. Dari ujung gang, muncul satu sosok tinggi besar yang mencuri perhatian, ondel-ondel. Badannya tinggi menjulang, kepalanya besar dengan rambut kaku menjuntai seperti sapu ijuk, dan wajahnya antara menyeramkan dan menggemaskan. Warna merah menyala di wajahnya, membuat anak-anak kecil berlari mendekat sekaligus takut-takut. Tapi rasa penasaran mereka lebih besar dari rasa takut itu. Ondel-ondel itu berjalan perlahan, melangkah di antara gang sempit yang hanya muat satu motor. Di belakangnya ada suara musik tanjidor yang dimainkan oleh 3 orang, bapak-bapak dengan pakaian lusuh tapi senyum lebar. Satu bawa gong kecil, satu bawa alat tiup, dan satunya lagi mukul kendang dengan semangat. Mereka bukan tampil di panggung besar, bukan juga sedang manggung di acara besar. Mereka hanya keliling kampung, ngamen dari rumah ke rumah sambil berharap ada yang ngasih uang receh atau sekadar air minum dingin. Tapi semangat mereka nggak main-main. Musik mereka rame, bikin suasana jadi hidup. Ondel-ondel itu bukan hanya boneka besar biasa. Di dalamnya ada seorang pria yang tubuhnya harus menyesuaikan dengan rangka bambu yang berat. Bayangkan, berjalan sambil membawa beban seberat itu, ditambah cuaca Jakarta yang panas dan lembab. Tapi pria di dalam ondel-ondel itu tetap berusaha berjalan tegak. Dia melangkah pelan, kadang sesekali menggoyang badan ondel-ondel ke kanan dan kiri untuk menyesuaikan ritme musik. Anak-anak di sekitar langsung kegirangan. Ada yang berlari sambil tertawa, ada yang ngevlog pakai HP, dan ada juga yang ngumpet di balik ibu mereka karena takut tapi penasaran. Namun, di tengah keceriaan itu, ada hal yang gak terduga. Saat ondel-ondel memasuki tikungan kecil yang sedikit menanjak, langkahnya mulai terlihat goyah. Beberapa orang tua yang melihat dari kejauhan mulai mengerutkan dahi. Itu ondel-ondel kayaknya oleng. Deh, kata seorang ibu sambil menggandeng anaknya. Dan benar saja, hanya butuh beberapa detik sebelum semuanya berubah. Langkah ondel-ondel makin tak seimbang. Rangka bambunya terlihat miring ke kiri, dan tiba-tiba, brak! Suara keras terdengar saat ondel-ondel itu tersungkur ke depan, jatuh menimpa tanah yang berdebu. Anak-anak langsung terdiam. Beberapa bahkan teriak kaget. Ada satu bocah kecil yang sampai hampir menangis karena mengira ondel-ondelnya mati. Suasana yang tadinya ceria berubah jadi panik. Bapak-bapak penabuh musik langsung berhenti main. Salah satu dari mereka lari menghampiri. Seorang pria dewasa keluar dari dalam ondel-ondel, terlihat kelelahan dan basah kuyup oleh keringat. Maaf ya, kepanasan. Tadi hampir pingsan,
katanya sambil duduk terengah-engah di pinggir jalan. Warga sekitar langsung ikut membantu. Ada yang ngasih air minum, ada yang bantu berdirikan lagi rangka ondel-ondelnya. Beberapa orang tua mulai menenangkan anak-anak mereka. Nggak apa-apa, itu cuma jatuh. Nanti juga bangun lagi, kata mereka. Tapi di tengah kepanikan itu, ada juga rasa kagum muncul. Bagaimana mungkin seseorang bisa tetap tersenyum setelah membawa beban berat, berjalan berkeliling kampung, lalu jatuh di depan umum, dan masih sempat minta maaf? Rasa kagum itu mulai terasa dari wajah-wajah warga yang tadinya tegang. Mereka mulai pelan-pelan mendekat, menanyakan kabar, memastikan apakah si ondel-ondel baik-baik saja. Tak lama kemudian, suasana mulai reda. Pria itu, yang ternyata sudah 5 tahun jadi pemain ondel-ondel, bilang bahwa hari itu memang lebih panas dari biasanya. Udara kayak gini bikin cepat lelah. Apalagi kalau bawa rangka segede ini, ujarnya sambil tersenyum kecut. Tapi yang luar biasa, meskipun tubuhnya kelihatan lelah, dia nggak marah, nggak kesal. Malah masih bisa bercanda dengan anak-anak. Bilang bahwa ondel-ondelnya jatuh karena ketabrak angin. Semua yang dengar langsung ketawa. Suasana mulai cair lagi. Salah satu anak kecil tiba-tiba maju dan bertanya polos, "Bang, ondel-ondelnya bisa joget lagi nggak?" Semua orang langsung tertawa. Si pemain ondel-ondel menatap anak itu, lalu melihat ke arah rangka bonekanya yang sudah berdiri lagi. Dia bangkit, menyeka keringat dari wajahnya, dan mengangguk. "Bisa dong, tapi kalian harus joget bareng, ya?" Anak-anak langsung bersorak, lari ke tengah gang, siap buat menari bareng. Dan disitulah awal mula kejutan kedua yang gak kalah serunya terjadi. Suasana yang tadinya sempat hening karena ondel-ondel jatuh, perlahan berubah jadi sorak-sorai lagi. Semua mata kini tertuju pada pria yang barusan jatuh bersama ondel-ondelnya, tapi dengan penuh semangat berdiri lagi. Wajahnya masih basah oleh keringat, bajunya belepotan debu jalanan, tapi ada senyum kecil yang mulai muncul di sudut bibirnya. Dia lihat anak-anak kecil yang menunggu penuh harap, dia lihat para orang tua yang mulai kembali tersenyum, dan dia tahu momen ini belum selesai. Masih ada yang harus dia lakukan. Dengan penuh tenaga, pria itu kembali masuk ke dalam rangka ondel-ondel yang baru saja dibantu berdirikan warga. Proses masuknya cukup rumit, karena dia harus menyesuaikan posisi tubuhnya di dalam struktur bambu yang tinggi. Mengatur napasnya agar tetap bisa melihat keluar dari sela-sela mata boneka raksasa itu, dan mengontrol gerakan supaya ondel-ondel bisa tampil hidup, bukan cuma berdiri kaku. Tapi semua itu dia lakukan tanpa banyak bicara. Warga yang tadinya cemas kini mulai mengeluarkan HP masing-masing, siap merekam aksi lanjutan yang tak terduga ini. Dan tiba-tiba, suara tanjidor kembali berbunyi. Nada-nada riang yang tadi sempat berhenti karena insiden jatuhnya ondel-ondel, kini mengalun lagi. Pemain kendang mulai menabuh irama cepat. Peniup klarinet khas Betawi meniup nada ceria, dan gong kecil dibunyikan berkali-kali, menandakan dimulainya pertunjukan ulang. Ondel-ondel yang barusan jatuh itu kini berdiri tegak. Bukan cuma tegak, tapi mulai bergoyang. Awalnya pelan, seperti sedang pemanasan. Kanan kiri sedikit menggeleng. Lalu pelan-pelan ritmenya makin cepat. Anak-anak langsung bersorak. "Ayo joget. Joget bareng ondel-ondel," teriak seorang bocah yang dari tadi paling heboh. Mereka pun mendekat, membuat lingkaran kecil di tengah gang. Sebagian mulai ikut menggoyang badan, meniru gerakan ondel-ondel yang melenggak-lenggok sambil diiringi tabuhan musik. Yang dewasa pun tak kalah seru.
Ada ibu-ibu yang ikut berjoget sambil tertawa geli. Ada bapak-bapak yang cuma geleng-geleng kepala sambil rekam video. Bahkan ada yang siaran langsung ke TikTok sambil ketawa ngakak. Yang bikin kagum, gerakan ondel-ondel kali ini justru lebih semangat dari sebelumnya. Seolah-olah kejatuhannya tadi justru memberi energi baru. Dia bergoyang lebih lincah, berputar-putar perlahan, lalu melambai ke arah anak-anak. Boneka setinggi hampir 2 meter itu bergerak layaknya makhluk hidup yang penuh semangat. Tidak ada kesan lelah atau sakit dari jatuhnya tadi. Justru yang terlihat adalah keberanian dan keinginan untuk menghibur, meski tubuh di dalamnya pasti masih terasa pegal dan panas. Beberapa warga mulai bertepuk tangan. Semangat pria di balik ondel-ondel itu seolah menular. Suasana gang kecil yang tadinya biasa-biasa saja kini berubah jadi seperti pasar malam mini. Musik, tawa, anak-anak menari, dan tentu saja ondel-ondel yang tetap bergoyang meski tadi sempat roboh. Ini bukan hanya hiburan, ini adalah bentuk perlawanan terhadap rasa lelah dan menyerah. Seorang pria tua yang sedang duduk di kursi plastik di depan rumahnya berbisik pada cucunya, "Itu baru namanya semangat Betawi asli, Nak." Semakin lama, semakin banyak orang datang. Ada yang dari ujung gang sebelah, ada juga yang baru pulang dari pasar dan penasaran lihat keramaian. Mereka ikut berdiri di pinggiran, menyaksikan penampilan ondel-ondel yang luar biasa. Bahkan ada seorang pemuda yang langsung ambil kamera DSLR dari rumahnya dan mulai merekam. "Gue mau upload ke YouTube. Siapa tahu viral," katanya sambil ngakak. Yang lain setuju, karena apa yang mereka lihat bukan tontonan biasa. Ini cerita nyata, sederhana, tapi penuh makna. Di tengah keramaian itu, seorang ibu mendekati sang pemain ondel-ondel, yang akhirnya keluar sebentar dari kostum karena kelelahan, dan bilang, "Bang, saya salut sama abang. Udah jatuh, masih kuat joget. Kami semua terhibur. Makasih ya." Si abang cuma tersenyum lelah. "Yang penting anak-anak senang, Bu. Kita MAH cuma cari rezeki, tapi kalau bisa sekalian bikin orang ketawa, kenapa enggak?" Jawaban sederhana itu bikin banyak orang tersentuh. Ternyata, di balik topeng besar dan suara musik keras, ada hati yang tulus ingin menghibur. Seorang bocah perempuan tiba-tiba maju ke depan dan memberikan Rp2.000 ke kotak kecil yang digantung di leher ondel-ondel. "Buat jajan, Bang," katanya polos. Semua langsung tertawa. Sang pemain mengangguk dan pura-pura membungkuk dengan kostum ondel-ondel sebagai bentuk terima kasih. Saat anak itu kembali ke ibunya, dia bilang dengan semangat, "Bu, aku juga mau jadi ondel-ondel kalau gede." Dan ibunya hanya tersenyum, sambil menepuk kepala anaknya dengan sayang. Disinilah kita bisa melihat betapa budaya lokal seperti ondel-ondel itu bukan cuma soal hiburan jalanan, tapi tentang perjuangan, tentang semangat, dan tentang bagaimana sebuah kejadian sederhana seperti jatuh bisa jadi titik balik untuk bangkit dan memberi inspirasi. Bukan hanya buat anak-anak, tapi juga buat orang dewasa yang menontonnya. Dan ketika matahari mulai turun perlahan, suara tanjidor meredup, ondel-ondel pun melambai ke warga untuk terakhir kalinya sebelum melanjutkan perjalanan ke gang berikutnya. Tapi satu hal pasti, momen bangkitnya ondel-ondel hari itu akan dikenang oleh semua yang menyaksikannya. Dan itulah awal dari cerita luar biasa yang belum selesai. Setelah kejadian luar biasa itu, suasana di gang kecil Jakarta itu terasa beda. Meskipun ondel-ondel dan rombongan tanjidornya sudah melanjutkan perjalanan ke gang sebelah, tapi tawa dan sorak-sorai anak-anak, bisik-bisik penuh kagum dari orang dewasa,
dan aura positif yang mereka tinggalkan masih terasa menggantung di udara. Seakan-akan semangat yang dipancarkan si ondel-ondel belum benar-benar pergi. Bukan hanya tubuh besarnya yang memikat, tapi kisah tentang jatuh dan bangkitnya yang paling membekas di hati semua orang. Anak-anak yang tadi menonton masih membahas kejadian itu sambil tertawa kecil. Tadi dia jatuh, terus tiba-tiba joget lagi. Hebat banget, kata seorang bocah laki-laki sambil menirukan gerakan ondel-ondel. Sementara anak perempuan di sebelahnya menjawab, "Iya, kayak superhero." Mereka tertawa dan lanjut main-main pakai sapu sebagai pengganti topeng ondel-ondel. Ibu-ibu yang sedang menyapu halaman pun ikut senyum melihat tingkah lucu mereka. Ada perasaan bangga bahwa budaya Betawi masih bisa hidup dan memberi kesan dalam benak anak-anak zaman sekarang, meskipun persaingan hiburan digital begitu kuat. Tapi lebih dari sekadar hiburan, kejadian tadi membuka mata banyak orang bahwa perjuangan orang-orang kecil seperti pemain ondel-ondel itu adalah cerita heroik yang nyata. Bayangkan saja, panas terik, tubuh berbalut kostum berat, berjalan berjam-jam sambil menari, menghibur dari gang ke gang. Semua dilakukan bukan hanya untuk uang, tapi juga untuk melestarikan budaya dan membawa kebahagiaan. Ketika ondel-ondel itu jatuh, dia bisa saja menyerah. Bisa aja bilang, "Udah ah, capek, pulang aja." Tapi enggak, dia bangkit. Dia berdiri lagi. Dan bukan hanya berdiri, tapi menari lebih semangat dari sebelumnya. Itulah yang bikin semua orang kagum. Karena dalam hidup, siapa sih yang gak pernah jatuh? Semua orang pasti pernah mengalami masa sulit. Ada yang jatuh karena gagal usaha, ada yang patah hati, ada yang lelah dengan kehidupan sehari-hari. Tapi nggak semua orang bisa bangkit dengan cara sehebat ondel-ondel tadi. Kadang kita butuh contoh nyata. Dan hari itu, di gang sempit itu, warga Jakarta melihat contoh itu langsung di depan mata mereka. Semangat pantang menyerah dari seorang pemain ondel-ondel. Salah satu bapak-bapak yang ikut nonton dari awal cerita sampai ondel-ondel pergi bahkan sempat bilang ke anaknya, "Kamu lihat tadi, kan? Itu pelajaran buat kamu. Hidup itu nggak selalu gampang. Tapi kalau kamu jatuh, kamu jangan lama-lama rebah. Kamu bangun. Tunjukin kamu bisa." Kayak ondel-ondel tadi. Sang anak mengangguk, seolah menyimpan kalimat itu dalam-dalam. Bukan dari buku motivasi, bukan dari seminar mahal, tapi dari tontonan sederhana yang menyentuh nurani. Sejak hari itu, warga kampung itu jadi sering bercerita tentang kejadian tersebut. Bahkan sempat ada yang menulis status di media sosial. "Ondel-ondel jatuh di depan rumah gue. Tapi yang bikin salut, dia bangkit dan nari lagi. Salut buat abang di balik boneka itu. Hormat." Orang mengangkat tangan tanda perayaan api. Postingan itu ternyata viral. Banyak netizen yang tersentuh, banyak yang komen, "Respect," dan "Semangat abang." Bahkan ada akun budaya lokal yang repost videonya dan menambahkan caption, "Inilah Betawi sesungguhnya. Bukan cuma budaya, tapi semangatnya." Respon positif berdatangan dari berbagai daerah. Orang-orang mulai sadar bahwa ondel-ondel bukan cuma pajangan atau tontonan jalanan, tapi simbol dari daya juang. Apalagi di zaman sekarang, di mana semangat orang gampang patah hanya karena komentar pedas atau tekanan sosial media, kisah nyata seperti ini terasa sangat relevan. Bahwa kadang yang kita butuh bukan motivator hebat, tapi seseorang biasa yang mampu bangkit saat semua orang mengira dia akan berhenti. Beberapa hari kemudian,
Sang pemain ondel-ondel itu diwawancara oleh salah satu konten creator lokal yang penasaran dengan kisahnya. Di videonya, si abang hanya bilang singkat, "Saya cuma pengen tetap jalan. Walau jatuh, saya anggap itu cuma istirahat sebentar. Habis itu bangkit lagi. Namanya juga hidup, Bang." Seketika, komentar netizen meledak. Banyak yang nulis, "Bang, semangat abang luar biasa. Saya jadi malu sering ngeluh." Ada juga yang komen, "Terima kasih udah ngingetin kami lewat aksi nyata." Bahkan ada yang bilang, "Semoga abang dan semua pejuang di balik kostum ondel-ondel diberi kesehatan dan rezeki yang berkah." Semua komentar itu menunjukkan satu hal, kejadian di gang kecil itu berdampak besar ke hati banyak orang. Akhirnya, kisah ini jadi pengingat untuk kita semua, bahwa kehidupan kadang menjatuhkan kita di saat kita merasa sudah berusaha keras. Tapi dari ondel-ondel yang bangkit dan menari itu, kita belajar bahwa yang paling penting bukan seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa kuat niat kita buat bangkit dan tetap menari. Meski dunia nggak selalu ramah, meski perlu menetes tanpa henti, dan meski orang lain mungkin meremehkan. Karena di dunia ini, kadang kita nggak butuh jadi orang hebat untuk memberi inspirasi. Cukup jadi orang biasa, yang tidak pernah berhenti berusaha. Gimana menurut kalian? Keren banget kan semangat ondel-ondel ini? Kalau kalian juga setuju bahwa semangat kayak gini patut kita contoh, tulis di komentar, "Semangat ondel-ondel." Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.